Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah algoritma 1 ya. Mohon maaf tadi saya mulainya agak terlambat karena saya lihat kelasnya juga belum banyak ya. Baru sekitar tadi menjelang 20-annya baru deket-deket ini ya tadi ya. Saya juga maklum karena hari Jumat. Mungkin teman-teman habis yang putra Jumatan Sebentar, gitu ya Ma. tadi. Habis makan dan yang lainnya sebagainya gitu ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Sembari nanti mungkin mendukung rekan-rekan yang lainnya, silahkan ya teman-teman bisa mengisikan presensinya dulu. Kemudian sebelum kita memulai kelas kita akan mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian teman-teman materinya sudah saya share ya. Ada di Leads. Kemudian untuk presensinya juga sudah teman-teman. Silakan bisa dicek ya. Sebentar, tadi ketutup di saya. Yang di bawah ya, di bawah kelas Pak Bayu ya teman-teman yang kelas kita. Nah, untuk hari ini mungkin masih mirip dengan yang kemarin teman-teman. Kita masih belajar terkait flowchart ya. Saya izin share screen dulu untuk materinya. Sebentar. Mohon maaf ya. Akhirnya kita jadinya online ya teman-teman ya. Karena nanti sayanya sih berharapnya biar pindah kelasnya itu lebih cepat sih. Tapi misalkan minggu depan teman-teman butuhnya offline gitu ya, nggak apa-apa sih teman-teman. Karena kebetulan saya juga dadakan ya diinformasikan oleh dosen dari kelas mata kuliah saya yang satunya, teman-teman, yang jamnya bentrok dengan jam teman-teman itu. Beliaunya saya kira ini ya, kan pada mungkin teman-teman sudah tahu ya, pada ke Lombok gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu dosennya saya kira akan mengisi gitu beliaunya. Ternyata tiba-tiba info ke saya kalau sayanya yang diminta untuk mengisi. Jadinya setelah teman-teman tuh biasanya saya kan sudah tidak ada kelas, tapi jadi ada kelas karena memang kelasnya berbarengan jamnya dengan teman-teman, tapi yang kelas tersebut saya geser setelah teman-teman gitu. Nah, untuk hari ini nanti ada sedikit review ya teman-teman ya. Terkait dengan selection, kemarin kita sudah belajar ya, selection ada ini ya teman-teman ya, pemilihan. Pemilihan di sini kemarin kita belajar beberapa ya. Untuk algoritma ini sedikit konsepnya ya, mengulang kembali adalah urutan langkah ya untuk memecahkan suatu masalah. Kemarin teman-teman sudah belajar di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan penggunaan pseudocode, pembuatan struktur statement, yang akhirnya nanti teman-teman implementasikan menjadi suatu kode ya, kode programnya. Nah, untuk struktur kontrol, nah di sini kemarin kita sudah belajar ya teman-teman ya, ada beberapa ragamnya. Teman-teman kemarin belajar terkait if else, untuk yang hari ini mungkin kita lebih fokus ke switch. Dan juga untuk dokumentasinya ya. Nah, saya lihat kemarin teman-teman menggunakan pseudocode-nya sudah lebih lancar ya, lebih baik gitu ya. Jadi kita beralih ke flowchart saja karena memang nanti flowchart teman-teman bisa nih lebih banyak aplikatifnya ya, lebih banyak digunakan ketika ini ya, meskipun tidak harus yang ini teman-teman, yang ya memang lebih banyak untuk misalkan menyatakan satu alur proses gitu ya, tapi nanti tidak hanya sebatas untuk yang kita ada satu pengembangan software ataupun program, tetapi nanti bisa berkaitan dengan hal yang lainnya, teman-teman menggambarkan flow gitu, aliran dari satu proses gitu, teman-teman bisa gunakan flowchart. Nah, Polisi. sedikit kemarin mereview ya terkait simbol-simbol di dalam flowchart. Simbol-simbol di sini, bentar ya. Simbol-simbol di sini kita lihat lagi. Bentar ya, ada iklan. Sebentar ya. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, ini saya masukkan nih teman-teman beberapa keterangan simbol terkait dengan flowchart yang teman-teman bisa gunakan. Di sini mengingat kembali ya, kemarin kita belajar ada terminal di mana ada permulaan ya, ada start, ada end. Nanti teman-teman mengawali dan menutup satu flowchart dengan simbol ini. Kemudian ada pernyataan ini ya, kayak jajar genjang ya. Nah, di sini nanti untuk memberikan simbol input dan output. Kemudian proses ini adalah persegi panjang, kemudian decision ini belah ketupatnya ya.
ketika teman-teman dihadapkan pada suatu kondisi kayak selection. Selection itu gunakanlah decision ya, atau seleksi pemilihan. Seperti kita menggunakan if, kemudian switch case. Nah, silakan nanti bisa memanfaatkan ini ya logo simbol decision. Kemudian konektor ini cukup jarang, offline konektor juga jarang sih. Predefine ini yang kemarin teman-teman kita bahas di kelas. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendefinisikan atau menginisialisasi satu variabel, bisa nih menggunakan simbol predefine proses ini ya, segi 6-nya ya. Jadi kemarin teman-teman inisialisasi ada variabelnya apa saja, tipe datanya apa. Nah, ini bisa dibungkus dengan simbol predefine proses. Nah, untuk punch card ini jarang, punch type ini juga jarang, dokumen ini bisa ketika misalkan teman-teman dari satu flow yang teman-teman sedang jalankan dari programnya akan menghasilkan satu dokumen tertentu ya, misalkan gitu. Sebagai output misalkan, nah itu nanti bisa menggunakan dokumen. Kemudian flow ini yang wajib ya, tidak mungkin dia flowchart tanpa flow, itu sangat aneh ya, karena dia akan menggambarkan alirannya, dari mana ke mana arusnya gitu ya. Nah, ini hanya sedikit review saja untuk penggambaran flowchart, karena hari ini nanti teman-teman mungkin sama ya dengan kelasnya Pak Bayu ya. Saya lihat tadi ada materinya beliau ya terkait dengan flowchart di switch case ya. Nah, untuk yang ini kan kemarin sudah teman-teman pelajari ya, selection tetapi menggunakan statement if ya. Ada beberapa ragamnya kan, ada if else juga ya. Nah, ini hanya beberapa materi sebelumnya saya sertakan. Nah, untuk hari ini kita khusus ya membahas terkait dengan penggunaan switch ya, di mana berguna nanti untuk melakukan pemilihan dari beberapa nilai ya yang mungkin. Jadi teman-teman bisa mengambil aksi dari berdasarkan ada beberapa opsi ya, pilihan ya. Jadi di sini sederetan label case dan optional default case ya. Nah, ini adalah struktur general atau struktur umumnya dari switch case ya. Kemarin teman-teman sudah mengimplementasikan mungkin dalam beberapa program gitu ya, di latihan gitu. Coba teman-teman nanti lihat kembali ya. Nah, di sini untuk strukturnya ya, kita mulai dari switch, kemudian value-nya. Nah, kemudian case 1 action ya, case 2 action, default action ya. Jangan lupa ya, karena dia harus di-break ya. Karena kemarin yang kita pelajari bersama, ternyata kalau tidak di-break dia akan include ya ke berikutnya ya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyertakan break-nya. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan ya. Kalau untuk teori, teman-teman bisa menggunakan pendekatan flowchart-nya ya. Jadi dokumentasi dari si kode yang telah teman-teman dibuat dalam praktikum, teman-teman bisa nanti akan konversikan di dalam satu struktur flowchart. Di mana di sini ya ada gambarannya ya teman-teman ya. Misalkan nanti ya, ini langsung nih teman-teman, sebaiknya tadi harus ada inputannya. Nanti kita lihat ada beberapa gambar contoh yang saya masukkan di dalam materinya. Jadi teman-teman ada gambarannya. Nah, nanti ini langsung masuk ke case-nya sebenarnya. Untuk case A, B, dan seterusnya, dia kan ada action-nya tadi ya. Baru di break dulu, baru nanti ke N-nya. Nah, ini ada beberapa ragam contohnya teman-teman, ini yang dari awal teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya strukturnya bisa seperti ini ya. Jadi punya titik awal, titik mulai ya, startnya dulu. Nanti dia akan mulai berakhir ya di satu titik tertentu, kita tutup dengan N untuk flowchart. Jadi sebaiknya kita tahu teman-teman, jangan tiba-tiba motong seperti ini ya, kurang direkomendasikan teman-teman. Jadi ada startnya, nanti silakan ya switch-nya itu ekspresinya apa gitu ya, baru masuk beberapa case condition-nya. Nah, kemudian ada beberapa action statement-nya, dan jangan lupa break-nya ya tadi. Gitu. Yang ini yang di akhir kita ada default ya biasanya. Ketika beberapa case tadi tidak masuk gitu ya, di case 1, 2, dan ke N seterusnya, berarti dia punya opsi ya. Apa, misalkan kayak kemarin kan kita tentukan ya untuk kode itu ya yang sudah dicobakan teman kita, ada Jakarta Utara, kemudian selatan, kemudian barat, dan yang lainnya ya, yang tidak masuk dari kelimanya berarti nanti dia akan masuk di luar Jakarta gitu ya. Jadi ada yang ini ya, condition yang tidak masuk di case-nya. Bisa teman-teman cover di dalam yang default-nya. Nah, kemudian di sini ini hanya bentuk yang tadi ya. Jadi misalkan nanti teman-teman turunnya akan di sini kan pemrosesan ya statement. Bisa ataupun nanti teman-teman setelah dilakukan ini ya decision ya.
Nah, di sini sebaiknya ada prosesnya dulu, teman-teman, baru nanti keluar outputnya. Outputnya statementnya. Nih, langsung ke statement kalau yang ini contohnya. Nah, kita lihat di sini ada satu contoh teman-teman dari program. Jadi di sini sudah teman-teman lihat ya, sudah bisa teman-teman lihat ada satu struktur bentuk program tapi masih menggunakan if else if ya. Nah, di mana struktur program ini teman-teman nanti kita coba buatkan flowchart-nya untuk mengubah ya. Yang tadinya teman-teman coba perhatikan di sini masih menggunakan if ya. Kemudian else if. Nah, kita coba ubah dari kode yang menggunakan if ini akan menjadi bentuk switch case, teman-teman. Nah, ketika kita coba ubah, akan teman-teman coba perhatikan ya, hasil dari proses ini ya, dalam diagram flowchart-nya, jangan lupa ya, kita tadi selalu mengawali dengan simbol start ya, dan ditutup dengan stop atau end-nya gitu. Di mana kita inisialisasi. Proses inisialisasi ini memuat tadi ya, apa saja variabel dan juga tipe data yang akan digunakan gitu ya di dalam programnya. Kemudian tadi ya, kita baca dulu teman-teman inputannya. Kemudian setelah kita baca inputannya, kita lakukan tadi ya, karena operasi yang diminta adalah kita menggunakan switch ya. Switch di sini berarti tadi sifatnya memiliki beberapa opsi ya, pilihan yang boleh dipilih ya. Ada X misalkan, Z dan juga A. Di mana dari masing-masing case tadi ini nanti akan dilakukan action masing-masing ya. Katakanlah ini action untuk X, ini untuk Z ya, ini untuk yang A. Kemudian baru, nah ini contoh yang bagus teman-teman. Baru setelah dilakukan proses, baru dihasilkanlah suatu output. Nah ini ya masing-masing print bla bla bla, print bla 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 gitu ya. Baru nanti berakhirlah proses tersebut. Atau katakanlah tadi ya, tidak masukkan ya di kategori yang terakhir ya sudah, dia akan masuk ke default ya, berarti ya mungkin yang terakhir ini adalah yang default, jadi dia akan dicetak langsung unknown letter misalkan seperti ini di stop. Ini adalah salah satu contoh flowchart switch ya yang cukup baik teman-teman, dari mulai awal sampai akhir cukup jelas ya, cukup step by step-nya juga cukup jelas ya. Nah ini sebenarnya nanti ada break-nya juga teman-teman biasanya, tapi nanti mungkin sudah dianggap include dengan si statement ya. Karena biasanya harus disertakan break-nya teman-teman yang menyertai ya. Kalau kita lihat tadi beberapa sampelnya kan di sini ada break ya. Jangan lupa statement dengan satu pasangannya break tadi ya. Nah ini kan ada action tapi di sini harusnya ada break-nya. Kemudian kita masuk, kalau tadinya ya teman-teman ya, kita bergeser lagi ya. Kita tadi sudah menghasilkan suatu flowchart ya, switch-nya yang kita ubah di dalam flowchart. Nah, dari switch yang posisinya dalam satu diagram flowchart, kita nanti tinggal teman-teman memudahkan ya, karena memang mohon maaf ya, jadi agak bertukar jatuhnya. Teman-teman kelas teorinya jalannya setelah dari kelas praktikum, harusnya teman-teman ke sini dulu sih, membuat dulu ya flowchart baru turun ke kode ya, codingannya gitu ya. Tapi berhubung karena memang jadwal ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, jadi agak backward gitu. Kalau teman-teman kemarin misalkan sudah menyusun kodenya gitu ya, nah nanti kalau kebetulan if mungkin teman-teman bisa buat switch case-nya ya. Jadi teman-teman tadi kita sudah punya flowchart ya, flowchart tapi posisinya dengan penggunaan switch case misalkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih, karena untuk urutan ya teman-teman ya, step by step-nya itu sebenarnya kita membuat flowchart-nya dulu, baru nanti teman-teman realisasikan atau implementasikan di dalam satu kode teman-teman. Jadi karena kebetulan saja teman-teman praktikum duluan ya, jatuhnya hasil kodenya sudah keluar duluan. Nah, di sini nanti teman-teman hasil dari proses penggambaran di flowchart, nanti kita bisa ubah ya tadi ya, di dalam struktur kode. Nah, di sini ya penggunaan dari tadi ya inisialisasi dulu, ini masuk ya di dalam body ini ya codingnya. Nah, di sini inisialisasi dulu, dibaca dulu ya, baru diberikan satu inputan dan baru dibuka ya di sini switch-nya. Tadi apa yang ininya statement-nya, kemudian di sini case statement yang pertama ya tadi ya. Nah, di sini baru diberikan break ya, jangan lupa. Kemudian case berikutnya ke end dan seterusnya ya. Kemudian diberikan default ketika tidak masuk dari beberapa kriteria tadi ya.
gitu. Nah, ini prosesnya ya teman-teman ya. Kemudian misalkan di sini ada contoh yang lain teman-teman. Misalkan di sini kita punya struktur kode ya. Kode yang lain gitu ya. Nah, di mana kode ini nanti kita akan coba ya teman-teman ubah di dalam satu flowchart. Di sini mungkin lebih kompleks ya, karena strukturnya kita lihat juga lebih panjang ya. Di mana dia tadi ada beberapa ini ya teman-teman ya, decision-nya cukup banyak. Nah, di sini coba kita lihat. Tadi kan strukturnya mirip dengan yang tadi ya teman-teman ya. Kita lakukan inisialisasi dulu. Inisialisasi dari masing-masing variabel. Jadi mulai dulu, jangan lupa ya startnya dulu, nanti berakhir dengan end atau stop. Nah, kemudian tadi kita lakukan inisialisasi dari masing-masing ya, si variabel dan juga tipe datanya. Kemudian kita baca inputannya dulu. Di sini ya, tadi ada membaca inputan kan, masukkan beberapa atau berapa bilangan gitu ya. Nah, baru teman-teman masukkan di sini struktur ininya ya, switch-nya ya, switch case-nya di sini. Bentar, mentok nggak ya yang ini ya teman-teman, maaf ya. Kayaknya di saya, sebentar, takutnya kepotong deh. Garisnya memang pas garis pinggir ya, teman-teman. Coba saya geser dulu, takutnya dikira masih ada garis lagi. Saya agak geser aja. Bentar. Coba ya, sebentar. Takutnya mentok, nggak kebaca ininya ya. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Jadi kita tentukan tadi ya beberapa case-nya, kemudian statement-nya ya. Kemudian dia nanti kan akan berhenti ya setelah proses break tadi akan masuk misalkan tadi ya di sini sudah ada lagi ternyata if lagi ya. Maka dia punya lari lagi ke decision lagi ya. Baru dicetak ya tadi ya apa yang diminta tadi ya. Pernyataan valid dan invalidnya ya tadi. Nah, ini akan diberikan satu hasil output baru ditutup ya ataupun end atau stop gitu. Nah, ini contohnya teman-teman untuk menggambarkan dari satu kode ke dalam struktur flowchart tetapi menggunakan switch. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita memiliki flowchart switch ke C ya, mirip dengan yang tadi. Jadi kita sudah susun yang tadi struktur flowchart-nya teman-teman yang menggunakan switch. Nah, kebetulan karena hanya urutan ya, kalau di kita mungkin teman-teman sudah jadi switch-nya ya. Nah, malah ininya belakangan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa analisis ya. Sebenarnya sebelum mengkodekan, teman-teman bisa gunakan ya flowchart yang teman-teman kembangkan gini ya untuk membantu nanti membuat struktur kodenya. Jadi lebih terorganize ya, lebih terstruktur prosesnya ya. Dari mulai inisialisasi sama ya dengan yang tadi inisialisasi dulu, baru pembacaan dari inputnya, baru proses switch case yang dilakukan ya, operasinya. Jangan lupa pemberian break-nya ya. Kemudian tadi ya ada penambahan if lagi tapi di bawahnya. Nah, untuk hari ini nanti teman-teman bisa latihan saja ya dengan yang kemarin teman-teman. Yang latihan di praktikum itu kan ada berapa? Ada 8 latihan ya kalau tidak salah ya. 8 praktikum 8 latihan di praktikum yang kemarin hari Kamis. Nah, nanti untuk hari ini silakan ya dibuat, pilih aja 3 gitu biar nggak terlalu banyak. Yang kemarin sayangnya malah terlalu banyak ya. Tapi saya lihat teman-teman pseudocode-nya sudah lebih baik sih. Jadi saya pikir pseudocode-nya teman-teman pasti sudah bisa gitu. Jadi kita bahas untuk hari ini spesial untuk flowchart saja, khusus untuk flowchart ya. Jadi silakan ya karena ada 8 latihan, silakan bisa nanti untuk yang dikumpulkan pilih saja 3 gitu teman-teman untuk dibuat struktur flowchart-nya gitu. Kemudian nanti silakan ya seperti biasa yang sudah bisa mempresentasikan hasil flowchart yang dibuat. Yang presentasi satu saja. Tapi nanti yang sudah presentasi silakan ya bisa didokumentasikan hasilnya. Nanti tinggal nambah 2 lagi kan gitu. Gitu ya. Jadi 3 aja teman-teman untuk ini ya, apa namanya latihan membuat flowchart-nya ya. Sesuai dengan latihan yang dipilih karena kemarin ada banyak ya. Tapi saya lihat kebanyakan kemarin ternyata menggunakan if ya kalau tidak salah di soalnya. Tapi ya sudah nggak apa-apa sih teman-teman. Atau mau diubah kalau bisa sih saran saya ini karena tadi ada proses penggunaan ini ya switch case ya. Nah, teman-teman coba deh di apa namanya? Ubah yang awalnya misalkan ya dari struktur ini ya if gitu ya. Teman-teman coba akomodir dalam bentuk switch case saja gitu. Kalau untuk flowchart-nya gitu. Pilih saja 3 gitu. Sekalian dari bentuk if kan mirip ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja dibuat saja ya
di dalam satu struktur yang mendekati yang kita pelajari hari ini gitu teman-teman. Untuk ininya flowchart-nya ya, silahkan bisa pilih nanti yang sudah seperti biasa ya. Nanti teman-teman bisa presentasi hasilnya gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini untuk referensinya saja. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tadi materinya linknya sudah saya share teman-teman. Nanti kalau misalkan mau lihat. Tadi untuk soalnya bisa mengecek ke praktikum ya. Pilih saja yang mana yang memudahkan buat teman-teman untuk dibuat flowchart-nya ya. Silahkan tools yang digunakan apa saja boleh atau mau di apa pakai kertas gitu ya, dicoret-coret juga boleh. Kalau misalkan mau menggunakan tools silahkan, ada macam-macam teman-teman. Biasanya ada Draw.io, kemudian apalagi sih Lucid itu ya, Lucid Chart apa ya kalau tidak salah ya. Coba teman-teman ini saja. Yang banyak sih biasanya Draw.io teman-teman. Draw.io tuh gampang. Tapi nggak tahu. Kalau flowchart-nya ada flowchart juga sih. Tapi flowchart-nya kayaknya kurang terlalu ini, kurang terlalu enak. Atau mungkin ada Visio gitu boleh. Silakan. Atau mau digambar drawing pakai kertas gitu nggak apa-apa. Silakan. Saya stop share ya. Dicoba dulu, digambar dulu aja teman-teman. Kan tadi pilih 3 ya. At least sudah mencicil dulu. Oh ini bisa teman-teman, ini Draw.io. Kalau mau saya taruh di chat ya. Sebentar. Draw.io atau teman-teman pakai tools yang lain bisa, itu sama. Yang sering lebih mudah yang Draw.io itu sih teman-teman, nggak pakai ini. Langsung bisa dibuat. Atau teman-teman ada Visio juga bisa. Kalau pakai Visio ataupun mau pakai yang Word gitu, yang apa simbol itu juga bisa. Pakai kertas juga boleh deh. Silakan. Yang memudahkan teman-teman menggambar flowchart-nya ya. Soalnya ini ya, yang praktikan kemarin ada beberapa, bisa teman-teman pilih. Sebentar, tadi soal ininya praktikum ya. Ini ya yang kemarin ya kita. Kemarin teman-teman sudah mencobakan. Nah, ini bisa dibuat ya strukturnya. Latihannya boleh pilih. Atau di sini juga ada teman-teman. Kan ada yang dicontoh ya. Kemarin ternyata saya kaget ada juga yang mau mencoba ini ya, yang Jakarta ya, yang contohnya ini ya, yang case ini boleh teman-teman. Case ini dibuat boleh. 1 dan 2 latihan lagi boleh. Jadi tidak harus di latihan. Kalau teman-teman mau ambil yang ini boleh sih. Yang ini ya. Sudah ada kodenya, nanti teman-teman buatkan flowchart-nya bisa. Atau mau ambil yang di latihan juga boleh dari kode yang dibuat. Atau ini sudah ada kodenya, tinggal teman-teman buatkan flowchart-nya. Tadi 3 ya, berarti nanti tinggal memilih 2 untuk yang di latihannya. Nah, kebanyakan kayaknya menggunakan if ya. Kalau teman-teman bisa flowchart-nya diubah, disesuaikan dengan switch case-nya saja teman-teman tadi. Dari contohnya ya. Silakan boleh pilih yang mana yang memudahkan ya. Kan hanya 3 ya flowchart-nya.
Nah, ini boleh nih, sudah ada kodenya nanti, biar memudahkan teman-teman untuk menyusun flowchart-nya. Oh, yang free kayaknya lebih mending yang tadi teman-teman pakai apa namanya? Draw.io. Soalnya kayak Lucid Chart ini ternyata kalau Lucid itu ini ya harus harus ini deh, harus login, sign up, harus daftar dulu untuk free-nya. Kalau yang tadi diagram tidak sih, sepertinya langsung bisa. Lucid Chart-nya harus ada, ya harus ini ya, harus login dulu. Ya, harus login. Kurang enak teman-teman. Kalau dari dulu biasanya saya lebih ini ya teman-teman, malah dari rekan-rekan mahasiswa dulu yang menginformasikan ke saya pakai Draw.io. Itu free dan lebih memudahkan ya. Maksudnya tidak perlu install. Kalau teman-teman ada Visio boleh-boleh. Silakan. Dicobakan dulu digambar. Nanti flowchart-nya kayak kemarin ya, nanti kita cobakan untuk presentasi langsung gitu. Kan hanya 3 ya yang di-submit. Saya juga lupa yang kemarin. Karena saya lihat kemarin teman-teman biar sekalian belajar pseudocode, tapi ternyata sudah ini si pseudocode-nya sudah oke. Jadi tinggal geser ke flowchart. Bagi yang sudah nanti boleh ya, langsung saja ya saya stop share dulu. Silahkan dicek soal praktikumnya, boleh dipilih kan tiga saja kan dari yang ada di contoh ataupun di latihan, itu bisa pilih yang mana yang mau dibuat flowchart-nya.
Ini soalnya tadi ya. Nanti kalau ada yang mau pakai ini boleh. Silakan mana yang dipilih. Nanti kalau sudah silakan ya. Seperti biasa. Nanti bisa share screen gambar flowchart-nya, diagramnya. Mengacu dari contoh ini boleh teman-teman nanti disesuaikan sama soalnya yang dipilih. Bu, saya mau nyoba, Bu. Boleh, silakan Mas. Saya stop share dulu ya, nanti biar bisa bergantian. Silakan gambarnya. Sebentar, Bu. Udah terlihat belum, Bu? Sudah. Ini yang soal apa? Ini Yang soal satu. yang nomor, iya yang satu, yang tahun kabisat. Satu ya, tahun kabisat. Oke, ini yang tahun kabisat. Oke. Mungkin boleh dijelaskan Mas, silakan. Ya, jadi Mas Nova. saya pakai draw IO di sini. Kita mulai start, terus masuk, terus turun ke masukin tahunnya pakai integer, tipe data integer, masukin tahunnya. Ini deklarasi, terus masuk ke input input tahunnya. Kemudian ini kurang ini Iya, Bu satu. flow-nya tambah lagi tuh. Ya kurang flow-nya. Bisa langsung nggak? Ditarik, tambahin. Nah, flow-nya. Nah, Nah, terus ini decision-nya is decision. tahun sama dengan kabisat, maka Hmm, prosesnya ini tahun tahun kabisat kabisat, kan cetak ya.
cetak tahun kabisat. Kalau di KISIN-nya is tahun bukan kabisat, maka prosesnya di sini akan terproses bukan tahun kabisat, terus di print bukan tahun kabisat. Kemudian udah Selesai. selesai. Oke, sip. Terima kasih ya, Mas Naufal ya. Silakan ya nama dan Oke. NIM-nya ya. Silakan teman-teman gunakan seperti ini bisa nih. Pakai Drawio kayaknya lebih simpel teman-teman. Ini malah ini ya saran dari rekan mahasiswa teman-teman. Kebetulan dulu malah ini teman-teman. Sayanya ngasih taunya pakai Visio karena Visio itu berbayar. Jadi kalau aslinya kan berbayar ya. Nah, itu lebih ini sih, lebih simpel dengan Drawio. Teman-teman nggak perlu install juga. Kalau perlu diagram itu cukup membantu teman-teman Drawio. Silakan Mas Rasid. Sudah ada 2 rekan kita. Bagi teman-teman yang lain silakan disiapkan ya. Boleh kalau misalkan kepepetnya pakai apa digambar pakai kertas nggak apa-apa. Tapi kalau ada tools silakan biar sekalian latihan pakai tools gitu. Nanti kalau disuruh gambar-gambar lebih ini apa terbiasa. Silakan. Disiapkan dulu yang mau coba share screen. Jadi ada yang ngerasain deh. Maaf Bu, saya mau maju Mas Rasid? nomor Oke, silakan Mas. Nomor nomor berapa 3 bisa itu share screen? latihan 3. Oke, latihan 3. Tadi kalau pakai contoh tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang kemarin kan ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, bla 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 itu ya. Yang luar Jakarta itu boleh. Kode itu ya, kode pos itu boleh. Kalau mau buat contoh, nanti tinggal ngambil latihannya 2 kalau mau, kalau ada yang mau. Silakan. Ini saya langsung jelasin aja ya Bu. Ya, boleh diiniin aja kali Mas, agak di full kan. Boleh geser kiri gitu. Nah, kan teman-teman kemarin udah ngoding ya. Nah, ini agak bisa nah gitu. Biar nggak kepotong gambarnya. Ya ini pertama saya start dulu. Terus kita deklarasi. Saya pakai variabel belanja sama harga. Dua-duanya integer. Ini belanja itu kayak total dia beli berapanya. Harganya buat nanti pas habis di diskon. Oke. Ini di sini kita input berapa banyak Total ya, total harga belanjanya ya. Oke. Kemudian dicek. Ya, ini if lebih dari 100.000, Maka jadi di diskon 5%, nanti kita output harganya. Oke. Kalau enggak, kan? Oke. Bisa ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, masukkan untuk yang tadi, yang apa, presentasi latihan 1 ya tadi ya. Yang sebelumnya, oh ya yang sebelumnya yang sudah presentasi teman-teman jangan lupa ya Mas Naufal, Mas apa, nanti bagi teman-teman yang presentasi nama dan NIM-nya ya. Nah ini mungkin Mas Naufal, tadi yang tadi ya presentasi itu bisa ditambahkan ya nanti. Takutnya teman-teman nanti ketika ini ya TA gitu, ujian sidang gitu ya. Nanti teman-teman ditanyakan, ini ya nanti hal kecil tapi penting teman-teman. Jadi kalau decision yang mana hasilnya yang true, yang mana false dikasih tahu ya. Tadi kayak yang Mas Naufal mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi kalau garisnya diberi keterangan, ini tadi saya baru ingat. Jadi silakan dikasih kayak yes atau no, mana yang true, mana yang false gitu. Karena tidak jarang nanti takutnya si dosen penguji gitu, tidak jarang nanti nanyain teman-teman hal-hal kecil aja. Kadang-kadang bisa jadi ini kalau teman-teman nggak teliti ya. Jadi dibiasakan ya. Kalau decision dipastikan tadi yang mana yang dapat true, yang mana false gitu. Biar kayak yang baca tidak bingung gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Pakai benar atau salah gitu boleh gitu. Jadi diberi keterangan biar flow-nya jelas gitu ya. Ini ya teman-teman ya untuk contoh bagi teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih Mas Rasid. Silakan nama dan NIM-nya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Kita punya, ya makasih ya. Sudah ada latihan 1 dan juga latihan 3 teman-teman yang sudah dibuatkan flowchart-nya. Nah, bagi teman-teman yang lain silakan bisa mencoba beberapa nomor yang lainnya. Karena yang tadi kan yang sudah presentasi sudah dapat 1 ya, tinggal nambahin 2 lagi yang dipilih silakan. Kan cuma 3 yang saya minta. Nah, kalau bisa hari ini mah langsung aja teman-teman, jadi tidak perlu PR ya, biar nggak repot harus ada PR-PR segala ya.
Saya juga lupa teman-teman yang kemarin. Jadi banyak kan di kalian ya. Yang ini saya bikin simpel aja. Biasanya saya tidak terlalu banyak tugas sih. Biar langsung dikerjakan pada saat itu juga gitu. Biar nggak usah bawa PR-PR gitu. Silahkan rekan-rekan. Tadi latihan 1 dan latihan yang ketiga. Silahkan bisa dicoba pilih. Mumpung belum diambil temennya ya. Dibuat dulu gambarnya. Nanti coba bisa sembari di-share.
Bu, saya mau nyoba latihan 8, Bu. Ya, Mas Brian? Boleh, silakan. Mau share screen? Halo, Mas Brian? Gimana? Bisa? Sudah. Oke. Coba dicek dulu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Yang nomor berapa? Maaf. Nomor latihan 8, Bu. Maaf ya tadi agak serak-serak teman-teman. Teman-teman juga sambil minum nggak apa-apa ya, silakan ya. Jadi saya kurang minum deh kayaknya, jadi batuk-batuk. Yang nomor 8, yang kemarin ya kebetulan ya, pas ininya pasangannya dipresentasikan. Kalau nggak salah ada 2 nomor ya. Boleh yang A apa yang B nih? Iya, ada A. Yang A. Ini A sama B kan cuma bedanya di ini, Bu. Beda, Di apa namanya? Di dibalik. case-nya ini, Bu. Ya, beda di Ininya use-nya dah. doang. Betul. Silakan, boleh. Jadi kurang lebih begini ya, Bu. Ini yang Ini lebih start. besar. Yang B yang kemarin dikerjakan ya kalau nggak salah ya. Iya. Silakan Mas, Yang coba saya kerjakan. dari atas dulu, Ini dari startnya dulu deh. start, ini integer ada A sama B. Baca dulu. Di inputnya nanti bisa di input A-nya berapa, B-nya berapa. Terus Lalu tentukan. ini kan kemarin saya presentasikan di poin yang B itu. Yang Decision A ya. lebih dari B. Ya, Bu. Hasil? Jika keluar A lebih proses dari ya. B, maka hasilnya yang dikeluarkan nanti pagar 4 pagar. Oh ya. Kalau yang false? Kalau yang false ini kurang dari B, nanti hasil yang dikeluarkan dan semua 4 ya. dan. Oke, Ya. ini N-nya ya. Oke, sip. Nah, Kalau ini ya teman-teman ya. tinggal dibalik ya, Bu. Nah, tinggal ditukar ya. Jadi tapi simbolnya sama nggak? Di ininya. Sama, Bu. Sama ya? Oke, Di PPT sama ya. sama. Cuman tanda ininya A dan B. Oke. Ya, Bu. Nah, ini untuk yang nomor 8 ya. Nanti teman-teman seperti ini juga ya tadi ya. Jadi tinggal dilengkapi tadi ya yang true sama false-nya atau yes atau no atau benar salahnya. Jadi kalau decision jangan lupa dikasih keterangan ya, yang mana yang flow yang benar, mana yang flow yang salah ya gitu. Jadi biar nanti pembaca nggak bingung larinya ini kemana nih kalau yang benar gitu sama yang salah gitu ya. Oke, silakan Mas Brian, nama dan NIM-nya. Terima kasih ya. Nomor 8 sudah teman-teman. Kita tadi punya nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 8. Sudah dicobakan. Kan tadi saya hanya minta 3 ya. Silakan teman-teman. Bagi yang sudah kan sudah punya 1. Nanti tinggal nambahin aja yang belum ya. Kayak tadi misalkan ada 2 soal ya. Kayak soal 8 tuh teman-teman. Ada soal A dan B. Pilih saja salah satu nggak apa-apa. Gitu. Kan di situ flow-nya teman-teman kebetulan tadi tinggal berganti ini ya. Berganti tanda gitu. Boleh pilih saja salah satu. Yang saya minta kan 3 flowchart saja ya. Dari beberapa soal. Kalau misalkan kayak kemarin nomor 7 tuh kan ada beberapa soal tuh. Boleh teman-teman choose saja pilih salah satu gitu. Yang mau digambar flowchart-nya. Karena 7 ada beberapa nomor kan gitu. Silahkan ya teman-teman sudah pada dicoba tadi. Ada beberapa. Biar nyicil aja teman-teman sekalian. Nanti kurangannya tinggal tambah 2 kan bagi yang belum. Ibu, mohon izin. Oh, gimana Mas Suri? Mau coba yang nomor 4 boleh nggak, Bu? Boleh, nomor 4 tadi yang mana ya? Saya lupa, sebentar ya. Saya sambil cek soalnya. Iya, nomor 4 4. itu sudah ada ininya ya, sudah ada codingannya ya. Boleh, silakan dicoba gambarnya. Misalkan salah, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, nanti kita pelajari bersama. Kayak yang tadi ya, kita bahas bersama. Malah saling ngasih masukan kan tadi ya hasilnya. Saya juga baru keingat yang tadi ya, kalau decision tuh ada keterangannya gitu. Saya ingat teman-teman, karena saya pernah ikut ini teman-teman, salah satu sidang yang kebetulan kena ininya flowchart-nya gitu. Kayak garisnya itu dipertanyakan ya kalau sampai ini kemana gitu-gitu. Hal kecil tapi bisa jadi ini. Sudah? Ini yang nomor 4 ya tadi. Coba saya sambil divide screen ya biar kelihatan. Oke, boleh Mas sambil dijelaskan? Mulai dari start. Ya, kita mulai dari start ya, Bu ya. Ini yang kita inisialisasikan tipe datanya sama variabelnya.
Pakainya tipe Selection. datanya integer, variabelnya x, y. Terus yang di Input. bawahnya input, variabelnya x, y. Pas bagian decision-nya ini ada x lebih besar sama dengan 5 dan y kurang dari sama dengan 20, Bu ya. Ini Oh ada iya, 20, oke. Yang Ya, oke, yang yang yes. yang yes ke arah sini, yang sum sama 0, terus di Dan print kan sama. Bu, dicetak, terus dilanjut ke bawah sampai yang panas ini Bu. Ini cetaknya Panah ke bawahnya sum. kelihatan nggak? Bener nggak itu? Sum apa? Sebentar. Hasil cetaknya apa? Coba dicek lagi deh. Hasil cetaknya. Itu kan ada if ya. Tadi diproses if. Kemudian hasilnya bener nggak? Sum sama dengan 0 hasilnya. Coba dicek lagi. Oh iya, sama dengan x kali x Bu ya. Tuh. Kalau Y berarti kalau lari ke apa opsi yang di atas kan ada opsi yang di atas sama else ya. Kalau yang di atas apa, kalau yang oke, yang keluar apa, yang dicetak. Maaf ya, kayaknya saya kurang minum deh. Teman-teman sambil minum aja ya, jadi agak serak-serak gitu. Coba sambil di ini Mas, ditambahkan. Berarti salahnya yang di sini Bu ya. Yang sebelum di print sum itu Bu. Itu lanjutannya kan ada kan? Yang dicetak apa? Hasilnya. Tinggal dilihat aja kodenya itu prosesnya. Kalau kalau true apa? Kalau true, y-nya dicetak Bu. Betul. Silakan dituliskan tuh. Tadi ini ya masih ke bawah-bawah ininya apa? Contoh ya. Jadi apa? Belum disesuaikan sama di kasus ya. Pelan-pelan teman-teman, tidak jarang kayak gitu ya mungkin. Gak apa-apa teman-teman melihat contoh, tapi kadang-kadang dicek ya kalau takutnya dikasih soalnya berbeda gitu. Takutnya saya kalau teman-teman kasih kayak live coding atau apa gitu loh, maksudnya kadang-kadang ke bawah ininya, dicek lagi paling. Berarti yang dicetak Y. Nah, berarti kalau misalkan satunya apa? Tadi yang satunya ya. Yang X prosesnya. Yang dicetak adalah apa? X kan ya. Oke. Itu printnya bukan print unknown ya, karena dia nggak bikin default kan itu. Perlu tidak? Tidak kan ya? Nggak perlu Bu ya. Tidak perlu saja. Dihapus saja. Kan dia tidak memberikan default kan, kalau ada defaultnya paling teman-teman bisa lari ke bawah. Tapi karena tidak ada, dihapus saja langsung flow ke N-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin kita belajar bersama ya. Teman-teman nanti saran saya ya, kalau teman-teman bisa pakai tools untuk drawing diagram maksudnya, gambar pakai diagram, kayak saran saya tadi ya pakai Draw.io atau Visio atau tools yang lain, itu dia akan lebih ngikutin. Karena kayak seperti contoh kita beberapa teman yang sebelumnya kan, teman-teman geser ini komponennya, dia akan ketarik flow-nya gitu. Kalau kita pakai kayak ini ya Word, kita manuali kan, nanti takutnya kayak gini kalau misalkan diagramnya ditanyain teman-teman itu kok garisnya copot gitu-gitu ya, emang sih hal sederhana teman-teman, tapi kalau di dalam flow itu menggambarkan gitu teman-teman, sampai berarti ada yang stop di situ gitu-gitu. Takutnya hal-hal kecil kayak gitu bisa jadi ini. Jadi saran saya nanti teman-teman dicobakan ya pakai toolsnya gitu. Ada ini tidak mata kuliah yang ini pakai tools gitu, ada tidak? Karena kalau enggak dicoba-coba saja teman-teman. Tadi cukup sederhana sih Draw.io gitu. Dan tidak perlu install ya. Kalau Visio kan harus install ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan jadi familiar ya kalau Visio. Tapi bagi yang belum, biasanya teman-teman mahasiswa tahun pertama itu malah ini teman-teman pakai kayak gitu Draw.io. Saya malah dikenalkan dulu mahasiswa tahun pertama teman-teman. Karena mereka tidak ini ya, tidak punya harus bayar-bayar gitu, harus punya lisensi, terus harus install gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, flow-nya dia nggak bisa langsung kalau pakai Word. Nah nanti saran saya buat teman-teman, silakan ya sambil dicoba-coba tuh kalau misalkan ada waktu kosong, sambil pakai tools buat gambar diagram.
Salah satu contohnya kayak Draw.io tadi ya. Jadi biar geser antar flow dan simbol itu bisa langsung. Tinggal teman-teman drag geser-geser aja. Jadi si flow itu tetap dia akan ngikut sama ini ya, bagian simbolnya gitu. Kalau pakai Word kurang direkomendasikan teman-teman kalau saya pribadi. Nanti takutnya teman-teman kalau sudah diagramming yang banyak ya, ada activity diagram, ada apa lagi? DFD, DAD gitu ya, ERD. Kemudian nanti kalau yang untuk gambar UML nanti teman-teman bisa pakai Star UML gitu. Ada banyak sih opsi-opsi kayak gitu. Nanti teman-teman lebih enak kalau saran saya memang pakai tools yang untuk drawingnya. Ada visual paradigm juga tapi kayaknya berbayar itu. Cukup banyak sih teman-teman tools diagramming gitu. Kalau ada gunakanlah yang free saja, nggak apa-apa. Yang penting kan diagramnya jadi ya gitu. Biar lebih memudahkan. Kalau kayak gini kan jatuhnya kayak Mas Yuri ini agak sedikit ribet kan tuh, ada yang copot juga tuh flow-nya. Nah gitu. Oke, nanti silakan Kalau sampai dicobakan ya. sini sudah selesai, Bu ya. Cukup silakan Mas Zuhri ya, nama dan NIM-nya ya. Terima kasih ya. Makasih Bu ya udah mengingatkan yang salahnya. Nanti silakan ya bagi teman-teman bisa dicobakan toolsnya. Kebetulan memang bukan kelas praktikum ya, tapi membantu sih teman-teman apa ya istilahnya rangkaian. Nanti ketika teman-teman tugas akhir, kemudian nanti teman-teman ketika bekerja gitu ya, teman-teman diminta membuat diagram gitu ya. Harapannya biar lebih terbiasa. Oh, toolsnya ini gitu ya. Nanti kalau disuruh bikin flow gitu. Jadi teman-teman ada oh ya, tinggal dibikinkan gitu. Nggak usah pakai ini apa manual kalau bisa. Karena teman-teman juga dari IT ya, biar terbiasa juga dengan tools-tools IT tools ya. Silakan nanti bisa dicobakan tadi teman-teman sudah ada nomor 1, kita punya nomor 3, nomor 4, nomor 8. Ada beberapa contoh tadi ya, yang kode pos ya, kemarin boleh ataupun tadi ya nomor yang belum, nomor 2, nomor 5, 6, 7 itu belum. Silakan. Boleh dibuat dulu gambarnya, nanti silakan yang sudah siap silakan kalau mau presentasi. Nanti sambil kita review bareng-bareng kayak gini. Jadi biar saling sharing juga. Nggak melulu teman-teman dari saya, justru bisa dari teman-teman pengetahuannya. Kadang-kadang saya juga mungkin terlewat hal-hal tertentu, mungkin teman-teman juga bisa lebih apa namanya ingat karena baru saja dipelajari. Kalau Lucid tadi kayaknya berbayar teman-teman. Kalau saran saya sih agak sedikit ini ya. Kalau berbayar mendingan yang gratis. Lisensinya dan sebagainya lebih ini. Kalau zaman saya dulu kuliah belum ada sih teman-teman untuk kayak apa namanya Draw.io tuh belum ada kalau saya kuliah dulu. Jadi kayaknya Visio itu berbayar. Tapi berbayarnya ya teman-teman tahu sendirilah. Silahkan Mbak Rosi yang kode pos ya boleh silahkan dibuat apa hasil pembuatan flowchartnya bisa share screen. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah, Mbak. Silakan. Ini yang kode pos ya? Kode pos. Ya, silakan dari start. Enggak. Jadi nanti dia masukin apa sih? Masukin angka antara 10 sampai 14. Terus contohnya masukin angka 10, nanti dia bakal keluar Jakarta Pusat. Oke. Ini banyak ya kalau ini ya tadi. Kalau yang tadi kan kayak 2 saja, yang ini cukup banyak teman-teman. Ini yang penerapan switch case-nya main di sini teman-teman. Case masing-masingnya terbaca ya. Ada banyak gitu. Jadi tadi ya kita lihat ya. Di sini ada start, tadi ya inisialisasi, kemudian input ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, strukturnya cukup banyak ya. Kayak kita pakai switch tadi kan bisa banyak pilihan ya. Kebetulan kalau beberapa teman kita tadi contohnya kenanya if ya, jadi jadinya cuma 2 opsi gitu ya. Kalau ini cukup banyak nih teman-teman. Nah nanti tinggal cetak ya hasilnya ya, sesuai dari pilihannya dan berakhir di end ya. Oke. Silakan Mbak Rosi bisa nama dan NIM-nya dicatatkan di chat. Ini juga ada tulisnya nih teman-teman Wondershare, tapi Wondershare ini kayaknya berbayar deh. Saya kurang tahu. Ini juga ada Wondershare eDraw.
Silakan teman-teman, banyak toolsnya. Saran saya pakailah yang ini ya, diagram ya, memang untuk menggambarkan diagram gitu. Jadi biar membantu teman-teman kalau ngegambar biar lebih simpel gitu. Jadi teman-teman tinggal drag and drop, ditarik gitu, enggak ini ya, pisah. Kalau Word itu kan memang untuk ini ya, sesuai katanya ya. Word itu kan kata, jadi dia bukan pengolah gambar, tapi pengolah kata gitu. Biasanya dia kalau Microsoft punyanya Visio kalau untuk diagram gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tes beberapa tools untuk diagramming gitu ya, membantu diagram, khususnya kalau di kita mungkin sedang belajar flowchart ya, khususnya yang ada menu untuk menggambar flowchart gitu. Kalau ada yang free saja. Silakan Mbak Rosi, nama dan NIM-nya ya, bisa dicatatkan di chat. Yang kode pos sudah teman-teman. Silakan dites yang beberapa ya. Bagi yang sudah presentasi tadi tinggal nambah 2 lagi ya, biar ini apa lengkap 3 kan. Saya tadi hanya minta 3 kan ya. Maaf ya, yang kemarin-kemarin tuh saya lupa kadang. Saya tuh modelnya nggak terlalu banyak ngasih soal ya. Tapi biasanya langsung biar dijalankan di kelas itu, nggak ada PR. Lupa, pas kelas teman-teman agak banyak tuh. Ada pseudocode, ada flowchart ya. Yang ini hanya flowchartnya saja. Tapi pilih 3, silahkan. Tadi kita masih punya nomor berapa teman-teman tadi? Nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Nomor 2 belum. Kalau mau dicoba. Kemudian nomor 3 tadi sudah ya. 4 juga sudah. 5 tuh teman-teman. Ada nomor 5. Boleh kalau karena kemarin kita backward ya. Teman-teman sudah membuat codingannya kan. Nah codingannya itu dibuat aja kayak yang tadi ya. Contoh di saya tadi kan udah ada codingan tuh. Terus dibuat di dalam flowchart tuh. Jadi tinggal mengarahkan aja si gambar itu modelnya nanti seperti apa ya dari jalannya codingannya tadi. Jadi agak terbalik ya teman-teman ya. Harusnya tuh teman-teman bikin flowchart dulu baru ngoding. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman dicobakan yang belum. Masih ada nomor 2 tadi ya. Nomor 2, nomor 5 ya. Nomor 5 tadi kayaknya belum deh. Nomor 5, kemudian nomor 6 sama 7 kalau nggak salah. Tadi saya kopikan ya alamatnya nanti kalau dipakai. Berarti tadi teman-teman pakai aja tuh. Tadi ya yang alamat Draw.io-nya. Atau kalau teman-teman pakai tools yang lain boleh ya. Kayak Mbak Rosi tadi pakai eDraw boleh atau Visio atau yang lainnya. Yang mana yang membantu menggambarkan ya. Maaf ya teman-teman, saya sambil minum. Kering kayaknya deh di tenggorokan.
Silakan dicoba dulu. Nanti sampai berapa tadi? Pukul kita berakhir di 14.40, teman-teman. Yang masih sedang mengerjakan flowchart-nya silahkan dicoba dulu. Oke, bisa dipresentasikan.
Gimana yang lain? Ada yang mau coba lagi tidak? Yang sudah membuat flowchart-nya untuk beberapa soal yang lainnya yang belum. Saya Bu nomor 2 Bu. Boleh, Mas Andi, silakan. Ini yang kasus apa tadi yang nomor 2 itu tinggi ya, tinggi badan. Iya Bu. Oke, mungkin agak bisa ini Mas, kontrol plus diperbesar dikit biar nggak kecil-kecil sekali. Nah, zoom in ya. Sip. Nah, boleh dari Saya start dulu. pakai preparation integer tinggi badan. Mhm. Langsung input tinggi badan. Jika kurang lebih tingginya 195 maka outputnya pendek. Jika 155 hingga 165 maka outputnya sedang. Oke, Jika sama lebih dari 165 maka outputnya tinggi. Ini tinggi ya, hasilnya ada tinggi 3 badan. ya. Ya Bu. Oke, hasilnya tinggi badan. Oh ya, ada hasil cetak ya. Oke. Ya Bu. Silakan ya, Mas ya, nama dan NIM-nya. Terima kasih, Mas Dandi. Ya Bu. Udah hampir semua ya. Tadi nomor 1, 2 contoh sudah. Nomor 3 juga sudah ya. Tadi nomor 4 juga sudah, teman-teman. Nomor 5, teman-teman yang belum. 5, 6, 7 yang belum. Bagi yang sudah mencoba boleh sambil share screen. Kalau 7 itu ambil salah satu saja teman-teman. Ada 3 kan. Boleh ambil salah satu. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Masih ada waktu. Sekitar 5 menitan ya. Nanti kalau misalkan belum, nanti teman-teman tinggal nambahkan ya. Bagi yang tadi presentasikan tinggal kurang 2 ya. Nambahin lagi yang mana yang dipilih. Bu, maaf, Ya, silahkan. Mas, gimana? saya boleh Profesor. coba kasus 5 nggak Bu? Boleh. Silahkan. Nggak apa-apa, Mas Rasim tulis dikopikan lagi ya. Silahkan sambil share screen, nungguin teman-teman yang lain. Lumayan udah nyicil sekalian. Kalau bisa teman-teman bikin aja selesai hari ini gitu ya. Jadi nggak usah ada PR. Silahkan Mas. Tadi mulainya. Langsung saya jelasin ya Bu. Boleh. Start. Ya, ini saya pertama start, terus deklarasi X, Y, B, sama C juga, jadi integer. Ini kita langsung Proses ya. Ada input scan F. Ada itu ya nggak? Nggak ada ininya ya memang ya. Dia tidak punya decision ya. Hanya cetak saja ya benar. Betul. Nah ini teman-teman yang unik. Karena kebetulan kita lagi bahas selection ya. Dia nggak ada select-selectnya sama sekali ya teman-teman. Yang nggak apa-apa. Nah nanti teman-teman silakan ya. Mungkin jangan terbawa ini juga. Kadang-kadang ada ya. Ini tiba-tiba juga agak berbeda dari yang lain ya. Karena kasusnya memang nggak ada selectionnya teman-teman. Nggak ada penggunaan selectionnya. Langsung cetak ya. Outputnya adalah BC ya. Oke. Nah ya. Jadi silakan ya nanti teman-teman menyesuaikan ya flow-nya berdasarkan soalnya ya. Karena tadi saya minta dari latihan gitu. Oke, terima kasih Mas Rashid. Silakan nama dan NIM-nya bisa dikopikan aja. Tadi kan sudah ya, tinggal diinikan saja. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih ya sudah dibantu ini presentasi. Saya tadi juga nggak ngecek teman-teman. Ternyata ada ini ya. Kemarin karena cuma tinggal ini ya tes hasil output. Jadi nggak kerasa. Ternyata tidak pakai selection. Jadi dia langsung
Yang nomor 6 juga teman-teman. Nomor 6 tuh langsung ya, tidak ada selection-nya. Silakan nanti dicek lagi ya kalau menggambar ya. Tadi pastikan seperti Mas Rasid tadi, karena dia nggak ada selection berarti tidak ada decision di sana gitu. Kalau ada decision tuh berarti teman-teman kena if gitu ya, atau switch gitu ya. Ada satu keputusan yang teman-teman harus tentukan. Kita punya latihan 6 itu juga tanpa selection. Latihan 7 ada, silahkan. Ada beberapa dan bisa menggunakan ya selection-nya. Decision-nya bisa digunakan. Ada yang mau mencoba lagi, teman-teman? Silahkan. Kalau masih ada yang mau coba, nggak apa-apa, teman-teman. Dikabarin saja. Saya takutnya nanti teman-teman udahan. Karena nanti ada beberapa yang nyoba kan tinggal nambahin-nambahin lagi ya. Tadi contoh flowchart-nya. Kalau jadwalnya 14.40 ya, kita berakhirnya. Tadi mulainya tapi telat 15 menit ya. Karena nunggu yang lain pada belum datang ya, teman-teman. Silakan, kalau mau ada yang coba lagi masih saya tunggu, nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang mau mencoba menggambar tadi nomor 6, nomor 7. Nomor 7 itu pilih saja salah satu kalau untuk presentasinya, sama hasilnya juga ya. Nanti kalau misalkan teman-teman memilih nomor 7 tuh 7 saja nggak apa-apa, karena ada 3 nomor. Kalau mau 7 semua atau 7 nomor 1 ya latihan 7 nomor 1 saja, atau latihan 7 yang nomor 2 saja gitu kan, itu satu apa jadi satu flowchart kan gitu. Mau apa tadi karena kita mundur ya jamnya. Masih ada yang mau coba lagi tidak, teman-teman? Tadi sisanya berarti tinggal nomor 6 dan nomor 7. Nomor 7 yang ada di decision-nya. Jadi ada apa namanya keputusannya yang harus dipilih gitu ya. Kalau yang nomor berapa tadi? 6 kan cukup inputan saja. Masih ada tidak yang mau mencoba? Kalau masih ada yang mau mencoba boleh disampaikan. Soalnya kadang-kadang kalau online tuh beda teman-teman rasanya. Dikiranya udahan gitu ya. Nggak apa-apa nanti untuk minggu depan terserah teman-teman yang mau online atau offline. Kalau online tuh enaknya teman-teman pasti di depan laptop. Kalau butuh tools, butuh apa gitu, butuh diskusi gitu ya, teman-teman harus ini biasanya lebih mudah alat-alatnya ya. Jadi kayak Word atau mungkin PPT atau bikin diagram tadi ya diaksesnya lebih mudah. Kalau kita offline itu tidak jarang nanti teman-teman berarti gambar pakai kertas ya, gambar langsung gitu. Jadi nanti ketika bikin naruh di diagram harus digambar lagi gitu di dalam diagram. Emang sih kelas teori teman-teman, tapi jatuhnya ini ya, saya pengen teman-teman juga tahu ya prosesnya sebelum jadi kode. Nah, teman-teman bisa tahu ceritanya ya, dibuat flow-nya dulu. Yang lain gimana? Masih ada yang mau presentasi tidak? Kalau masih ada saya tunggu sih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tadi sudah cukup banyak sih perwakilan dari rekan-rekan kita yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nanti katakanlah nanti teman-teman tinggal mencobakan ya mana yang jadi pilihan tadi ya, 3 nomor aja ya, 3 nomor untuk dibuat latihan membuat flowchart-nya gitu. Karena kebetulan tadi tidak khusus untuk switch saja, ternyata kalau di dalam soalnya yang praktikum ya, jadi nggak apa-apa sih teman-teman. Itu kita belajar membuat flowchart gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk pertemuan kita hari ini? Gimana? Kalau tidak ada masalah sih, saya ini ya nanti
Berarti sudah aman ya. Kalau tidak ada masalah, nanti silahkan ya bisa dilanjutkan dengan menggambar tadi ya. Bagi yang mungkin baru dapat 1 gitu ya, bisa ditambahkan ya 2 lagi, atau mungkin teman-teman yang sudah nanti tinggal didokumentasikan aja, di copy saja, ditaruh di Word gitu, atau tidak dibuat PDF, nanti tinggal di submit aja gitu. Nah, nanti silahkan dilanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, yang lain, Mas Zuhri atau yang lain? Kalau tidak ada, saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Mungkin untuk dokumentasi ya, sebelum kita tutup kelas kita, mungkin bisa minta bantuannya teman-teman yang bisa on cam untuk dokumentasi saja. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa saja. Silakan boleh disiapkan untuk dokumentasi saja. Nggak apa-apa teman-teman, nggak harus semua. Saya hitung mundur ya, atau mau disiapin dulu? Ada 2 slide ya teman-teman ya. Silahkan persiapan dulu. Nah, untuk yang minggu depan, nanti silahkan ya teman-teman yang mau online atau offline-nya. Tapi kalau praktikum kita bisa, karena sudah tidak dipinjam ruangannya. Saya hitung mundur dulu ya, untuk yang slide 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya simpan dulu sebentar ya. Yang kedua, silahkan bersiap ya untuk yang slide kedua. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya simpan dulu teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti bagi yang belum, silakan mencoba ya tadi ya menggambar diagram ya. Pak, kalau saran saya pakai tools teman-teman, biar nanti lebih mudah kalau membuat diagram, biar kenal juga dengan toolsnya gitu ya. Jadi saran saya kurang di inilah. Kalian kan teman-teman ini ya anak-anak komputer gitu lah. Jangan manual lah itu ya. Pakai tools, dicoba dulu toolsnya. Mana yang suka kan tadi ada beberapa gitu ya. Biar teman-teman juga lebih familiar ya. Toolsnya apa aja, kemudian gimana cara menggunakannya gitu ya. Oke, saya kira demikian untuk kelas kita. Sebentar, boleh Gimana? nggak? Boleh, silakan. Kalau yang udah presentasi, buatnya masih 3 atau 2, Bu? Berarti tinggal bikin 2 kan ya tadi. Maksudnya dalam artian ini aja tadi di copy, Mas, yang udah dibuat tadi ya. Tinggal di copy. Oh, kalau tadi pakai Word ya sudah langsung. Kalau yang tadi teman-teman pakai Draw.io atau pakai tools itu biasanya tinggal di blok saja ya, di select all aja. Kemudian di copy aja, ditaruh di Word-nya yang sudah dibuat tadi gambarnya. Jadi 1 orang tetap 3 gitu ya. Tapi kan sudah dikerjakan ya kalau yang sudah presentasi. Nah, bagi yang belum tadi tinggal menyelesaikan belumnya ya, sisanya ya. Kalau katakanlah tadi sudah presentasi 1, berarti tadi 1 tadi tinggal di screenshot atau di ini ya, gambarnya ditampilkan saja gambar yang sudah dibuat, tinggal nambahin 2 lagi kan gitu. Kalau yang belum berarti nanti 3 ya gitu. Gitu? Bingung nggak, Mas Suri? Sama? Ibu. Sama ya, jadi sama-sama 3 gitu. Tapi perbedaannya kalau yang sudah mengerjakan kan tadi sudah ada gitu ya. Tinggal nambahin kurangannya kan cuma 3 tadi. 1 orang kan 3. Silakan dipilih karena bebas kan tadi, tidak ada ketentuan teman-teman harus yang soal nomor berapa. Dan kebetulan ada yang ternyata nggak pakai decision ya. Ya sayanya nggak terlalu jeli teman-teman karena emang soalnya seperti itu ya. Dari tim dosen ya sudah nggak apa-apa. Teman-teman buat latihan aja untuk membuat flowchart-nya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Semoga menjawab ya tadi ya Mas Zuhri. Yang lain gimana? Ada masalah tidak untuk menggambarkannya? Memang kelas teori ya, tapi ini ya karena materinya terkait flowchart jadi teman-teman menggambar sih. Gitu. Tapi pakai tools saran saya. Kalau tidak ada masalah, saya kira demikian ya kelas hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ke teman-teman semua. Saya cukupkan ya untuk kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.